Dap, Oke. di video sebelumnya kan kita ngobrolin pembalap paling sial. Betul. Dan di akhir videonya, lu tuh ngasih ide bahwa Peko Bagnaia rekan setim Marc Marquez yang paling hebat. Iya, gue berani klaim itu. Kalau kita ngelihat sejarahnya ya, Marc Marquez ini rekan setimnya edan-edan juga, Dap. Dan sebenarnya kan yang kalau kita lihat rekan setimnya Marc Marquez yang pernah juara dunia itu cuma Jorge Lorenzo doang. Ya, sama Bagnaia sekarang lah ya. Ya betul, yang sebelumnya di Honda, sebelum dari dekat sekarang ya. Ya kan yang menjuarai MotoGP Jorge Lorenzo doang. Karena dengan 2 kali titel beruntun si Bagnaia, ya gue berani klaim bahwa itu dengan setim terbaik. Dan satu lagi, dan ada pembalap rekan setim pertama Marquez yang bisa ngalahin dia gitu. Iya. Di Austin kemarin. Ya, meskipun karena Marqueznya jatuh. Jatuh, iya. Tapi itu sebenarnya kalau nggak jatuh, gue yakin dia fight sampai terakhir itu. Ya, meskipun ya kalau gue sebagai yang suka Marc Marquez juga, ya Marc. Itu makanya jatuh. Sebenarnya, ini gue lihat kalau pace-nya si Bagnaia kemarin itu di Austin, lihat bahasa Austin ya. Jadi kan itu makin deket. Ya. Nah kayaknya emang si Marquez ada pressure, dia nginjek krep, dia jatuh. Ya. Krepnya masih basah, Iya. dia injek. Tapi coba kita absen dulu ya beberapa rekan setimnya Marc Marquez di MotoGP ya. Yang pertama Dani Pedrosa, Betul. salah satu pembalap senior paling jago, tapi paling sial juga. Paling legend. Dia tuh juara tanpa mahkota karena disebutkan legend tapi tidak pernah juara dunia. MotoGP ya. Tapi di GP 125-250-nya juara. Dan karirnya panjang banget gitu Pedrosa tuh. Gak pernah pindah ke tim lain selain Repsol Honda. Iya. 2006. Dan malah tapi pensiunnya malah KTM. Malah jadi KTM itu dia. Dani Pedrosa salah satu, kalau tier dari 1 sampai 5, Pedrosa kasih berapa nih angkanya? 4 sih kalau gua. Karena Pedrosa ini salah satu yang berjasa juga mengembangkan Honda. RCV. Iya, udah jadi sebagus ya, kapabilitasnya jadi si Marc Marquez jadi bagus banget, salah satunya emang perannya Dani Pedrosa. Setelah Dani Pedrosa ada Alex Marquez. Alex Marquez ini di Repsol Hondanya sebentar, setahun doang. Setahun doang 2020. Ya, 2020. Tapi lumayan lah. Iya, dia sebagai rookie 2020 podium sekali di Aragon. 2 kali. 2 kali ya? Sebelumnya juga dia oh iya benar lupa gue. Aragon di terakhir betul sama. Tapi emang Aragon emang paling ikonik dia. Paling ikonik. Yang Marquez tuh di rumah kayak wah gitu kan semangat dia sama Alex Rins ya. Pindah ke Alciar. Ya, susah lah gitu ya. Sini agak mendingan karena. Dan sekarang ini Marquez yang duelnya sama Alex Marquez mulu nih. Iya, sama ada punya sendiri. Sampai kemarin jempol. Tapi Alex Marquez di Repsol Hondanya kalau kata lu 1 sampai 5? 5 tuh paling jelek apa paling bawah paling atas? Paling bagus. Oh paling bagus. Ya. 1 berarti. 1 paling jelek. Paling 2. 1 Paul Espargaro. Oh, berarti kita selanjutnya ya Paul Espargaro. Paul Espargaro awal-awal mantap. Waktu rookie di Moto3 di hitam. Ya. Pas sudah pindah ke Repsol Honda digadang-gadang. Tidak, bro. Iya, sebenarnya sih podium di Los aja keren sih menurut gua. Debutnya langsung mengesankan kan. Paul Espargaro tuh kalau gua ngambil sudut pandang gua Paul Espargaro, kalau ada kesempatan untuk pindah ke Repsol Honda itu kan impian semua pembalap Spanyol kan. Iya. Bisa gabung tim pabrikan selegend ini. Iya. Gaji gede juga. Alhamdulillah ya, bro. Nah, gue walaupun kontraknya gimana ya udah ntar urusan belakangan. Karena tahun pertama di Repsol Honda kan dia bagus tuh, agak ya mendingan lah. Pas tahun kedua kan ampun-ampunan dia. Ampun-ampunan. Udah mah dia pembalap yang baru kenalan sama Honda, Marqueznya nggak ada. Ya. Lebih serius musim sama Satan Bradle kan dia. Jadi kalau 1 sampai 5? 1 Paul Espargaro. 1 Marquez. Oh, aduh. Lebih parah Paul Espargaro berarti ya. Kalau gua sih Paul Espargaro karena pernah podium 3 lah. 3 gua. Selanjutnya Jorge Lorenzo ini sebelum Alex Marquez sama Paul Espargaro ya, karena kan dia 2019 kan. Iya. Tapi Jorge Lorenzo ini datang kalau istilahnya timnas bumi ya, sebelum sekarang Lenovo Ducati. Iya. Repsol Honda ini pernah timnas bumi juga nih Marquez nih. Itu kan dulu digadang-gadang sebagai Spanish Dream Team. Ya, di tahun sponsor Spanyol, ada 2 juara dunia dari Spanyol gitu. Ya, apalagi Jorge Lorenzo ini gila, duelnya dulu sama Rossi. Iya. Sama Terus ada salah satu Fantastic Four kan. Fantastic Four juga gitu kan. Pas masuk Repsol Honda. Aduh. Iya, udah nyaman dengan segala keglamoran. Yamaha dan Ducati. Dia nggak pernah ke tim satelit kan, pabrikan mulu dia. Ya, masuk ke tim pabrikan terbesar. Malah keenakan cedera punggung. Itu ya padahal mau cedera punggung sih itu yang bikin dia karirnya berhenti, cedera punggung. Jadi ada anggapan juga Jorge Lorenzo itu pensiun gara-gara gabung Repsol Honda gitu. Iya, banyak kan ada di Pedrosa. Iya. Jorge Lorenzo gitu. Dan Stoner. Tapi kalau Pedrosa masih mending, masih bisa wildcard gitu. Iya. Stoner kan karena sakit kan. Kalau Lorenzo itu udah bener-bener udah nggak bisa balap kompetitif lagi. Bahkan dia sampai Yamaha aja kayak merasa bersalah untuk merekrut jadi test rider. Ya. Perutnya buncit bro gitu. Iya. Gak bisa nunduk. Udah lu komentator di Dazn aja lah. Jadi wartawan aja, jadi wartawan. Jadi pundit aja lah, jadi pundit. Kalau 1 sampai 5?
Lorenzo. Berarti dia ketiga. Malah lebih mending lu kasih. Dengan Pedrosa. Enggak, 1-5 tuh penilaiannya nih. Oh, nilainya. Nilainya 4 lah. 4. Karena itu peringkat-peringkatnya. Oh, berarti kita kasih peringkat aja kali ya. Oh iya. Teammate terbaik sebelum Bagnaia ya? Iya. Berarti satu siapa? Pedrosa terbaik. Kedua ya Alex Marquez. Ketiga Lorenzo. Keempat Espargaro. Kalau gua mirip-mirip sih sebenarnya sih. Iya. Mirip-mirip. Nah, Bagnaia nih. Ini teammate kedua setelah Alex Marquez di Grace ini, terus di Ducati pabrikan kan? Iya, pertama kali Ducati pabrikan. Kenapa menurut lu dia terbaik selain gelar? Selain gelar dunia juga dia adalah pembalap yang tim yang nggak mengalahkan Marc Marquez. Justin juga dia tuh jadi ikut menetralisir suasana pedok gitu. Ya kita punya tahu Marc Marquez tuh punya kebiasaan party setelah balapan kalau menang. Dia tuh yang bikin itu mungkin salah satu cara yang dia lebih mudah bersosialisasi dengan tim-tim itu. Jadi kan tim tuh hidup setelah balapan tuh party. Bagnaia itu nggak gitu. Bagnaia itu anak rumahan banget. Gue mau bini gue dan Apon nih di rumah. Party ya udah, ya kalau senang ya udah tangan. Minum wine lah. Ngopi yang sampai gitu kan. Itu yang saat Marc Marquez mungkin seperti itu, Bagnaia itu menetralisirnya gitu. Dulu kan yang seperti itu kan Pedrosa gitu. Pedrosa kan lebih kalem. Itu zaman ada dia setim sama Jorge Lorenzo, Marquez menang, ugal-ugalan juga party. Lorenzo coba demen party, Marquez lagi demen party juga. Karena mungkin Bagnaia emang karakternya gitu ya, orangnya lebih low profile. Kutu buku sebenarnya. Kutu buku. Balap orang kalau dia masih kuliah kayak pinter deh. S2 gitu. Juara dunia pasti pinter lah. S2 sih dia kalau udah kuliah mah S2 dia nggak bisa balap doang itu. Nah, ngomongin soal Bagnaia dan Marquez, dinamikanya di pedok. Iya. Ini pasti teman-teman juga beranggapannya gini ya. Yang satu murid padepokan. Betul. Ini yang satu musuhnya. Tapi kok malah akrab banget? Bukan kita nggak bilang akrab bangetnya. Brother banget ya. Tapi nggak terlihat kayak dulu Lorenzo sama Rossi gitu yang sampai pedok dikasih pembatas gitu kan. Mereka, gua nggak tahu ya kalau sharing data ya, tapi kayak ngobrol lancar, terus setiap ada activity dari Ducati juga cuek-cuek aja gitu kan, fine-fine aja. Kayak kemarin juga kan, pas dia yang adik kakak nih, Marquez sama Alex yang agak-agak kesel lah Alexnya kan, ngapain lu nyenggol gua gitu. Terus si Bagnaia datang kan kayak nanya juga gitu kan. Gua ngeliatnya kayak, ini sebenarnya anggapan bahwa VR46 versus MM93 ini nggak terjadi. Karena kan kalau kita lihat sejarahnya juga waktu panas-panasnya Rossi sama Marquez itu kan Bagnaia itu nggak mau ikut campur. Iya. Ada lah beberapa murid Rossi kayak Andrea Migno juga kan komen pedes banget gitu sama Marquez. Bagnaia ya respect aja tuh. Tuh yang punya masalah pun mereka. Gue tuh cuma balapan di sini, gue belajar dari Rossi, tapi gue juga menghormati Marc Marquez. Gitu. Waktu dia masih di Moto2 kan, ya udah sekarang steam kayaknya jadi fine aja gitu. Nggak, emang orangnya bukan pernah cari ribut sih orangnya. Benar. Tipikalnya. Gue bahkan sempet merasanya gini ya, orang yang menyetujui Marc Marquez pindah ke Ducati pabrikan, salah satunya mungkin Bagnaia. Iya betul. Bagnaia tuh mikir gini, gue nggak bisa jadi greatest of all time kalau gue nggak bisa ngalahin pembalap terbaik. Betul. Sayangnya Marc Marquez dari tahun 2020 naik motornya ya kayak gitu, kecelakaan mulu. Gue pengen nih ngalahin Marc Marquez saat terbaiknya. Salah satunya ya dia gabung tim pabrikan. Karena kan Bagnaia itu kan punya statement waktu dia memilih rekan setim kan tanya, bukan setim apa, gue punya setim yang juara dunia. Karena dengan punya setim yang juara dunia itu akan bagus secara data, secara pengalaman juga secara sponsorship. Pasti. Gue pasti akan mampu. Biar gue termotivasi nih kalau dia juara dunia, gue akan bisa ngalahin dia apa enggak. Meskipun kelihatannya sekarang agak susah sih. Itu kode besar kan. Berarti mungkin yang setim dia tahun depan adalah Marc Marquez gitu. Ya Bagnaia sih masih belum bisa sih ngalahin Marc Marquez. Marqueznya terlalu strong banget nih. Pengalaman. Karena kan debut si Bagnaia itu 2019. Berarti kan sekarang baru tahun ke-6. Marc Marquez itu tahun 2013, itu tahun ke-12. Udah juara dunia berapa kali di MotoGP. Pengalamannya jauh banget. Makanya kenapa kalau ngeliat manajemen ban Marc Marquez kan hanya orang pinter banget, jenius gitu. Dia bisa ngasih sengaja lawannya lewat gitu, buat supaya ban dia aman. Nanti saat dia ban udah aman, udah dilewatin lagi gitu. Itu paling penting di sekarang tuh manajemen ban, karena misalnya lagi jelek banget. Apalagi soal tire pressure juga kan. Kemarin kan kemarin ngeliat Austin ini, itu kan sebenarnya main gamesnya Marc Marquez itu anjing jenius banget. Dia tuh bener-bener tahu regulasi. Coba kita warm up boleh kan, masuk pit boleh. Pit ditutup jam berapa nih, ada kucing. Main game sama Marc Marquez pinter banget tuh, dia tahu regulasi gitu, dari pit tutup berapa menit terakhir, tolong 3 menit terakhir itu gua akan mengganti motor. Itu secara regulasi nggak salah.
Walaupun banyak orang bilang harusnya Marquez dikasih penalti segini. Secara regulasi nggak masalah. Karena banyak pembalap yang ngikutin juga kan. Yang jadi masalah adalah kenapa lu ngikutin dia. Itu sih. Ya kalau dia mau ganti motor itu hak dia, karena di warm up dia akan start paling belakang karena dia setelah safety car kan. Itu malah pada ngikutin gitu. Imamnya lah Marquez. Iya, ini malah pada udah lari kenapa nih, karena dia saat itu lagi jago-jagonya jadi kayak jadi best. Oke, dia lari tuh. Kita ganti motor juga jadi begitu. Itu main gamesnya pinter banget. Gak cuma sekedar di sirkuit gitu. Dia paham regulasi mana celah mana yang bisa gue manfaatin. Jadi saat ini Pecco Bagnaia masih jadi teammate terbaik Marc Marquez. Dan kayaknya bakal ngebantu Marc Marquez juara dunia nih kayaknya. Kalau ngebantu kayak gue kurang yakin. Pasti dia kan Bagnaia itu kan rajin nelpon Rossi ya kalau sebelum balapan. Bahkan kemarin Rossi ada kan. Lu mau bantuin dia. Apalagi kemarin yang pas Rossi ngelihat Marquez keluar dari pedok tuh pandangannya masih ini orang gitu. Si anjing ini nih gitu. Tapi Bagnaia sendiri nggak ada problem lah ya. Ada problem ya itu kalau Rossi mau ribut ya udahlah, gue udah pisahin doang, nggak ikut-ikutan gitu. Makanya kenapa kalau ngeliat pedoknya dia mungkin masih sering datang. Makanya kan dia juga nanya kenapa Marc Marquez aman di ban belakang sedangkan motor gue tidak gitu. Dia nanya sama Tardo sih, oke ntar gue coba ambil data yang dari Marc Marquez gue aplikasiin ke lu. Kalau lu masih bermasalah berarti masalah ada di lu. Karena kan Tardo bilang gitu. Benefit juga buat Bagnaia kan, akhirnya ada data seorang yang bagus, data yang lebih kompetitif gitu kan. Dulu kan mungkin dia sebagai menggendong Ducati gitu. Bareng sama Bastian ini, bareng sama Jack Miller gitu. Karena kan Marc Marquez jadi, ada benchmark baru gitu. Ya gue nggak tahu ya Marc Marquez ngasih ilmu-ilmu juga ke Bagnaia kan. Tapi harapannya sih bisa sinergis lah gitu. Iya. Meskipun ya kayak jadi terlalu mendominasi akhirnya Ducatinya gitu. Si Marc Marquez. Nah, kalau kata teman-teman, siapa teammate terbaik Marc Marquez? Kalau dari data sih ya karena baru bentar juga kan Bagnaia kan. Tapi kayaknya ini Bagnaia, gue nggak tahu ya, panjang banget nggak bakal partnershipnya nih mereka berdua nih. Kayaknya nggak tahu ya gitu kan. Tapi saat ini positif lah ngeliatnya. Apalagi kalau buat fans Marc Marquez kan seneng kan ngeliatnya kan. Yang awalnya ini bakal berantem nih. Gue itu nggak separah Lorenzo Rossi zaman dulu sih itu gitu. Udah parah sih itu. Kayaknya kurang-kurangin lah malah yang kayak gitu ya. Kita kolaborasi aja lah gitu.